Salam pemirsa channel Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya, Arli dan Bu Ririn, kali ini dalam segmen Tanya Jawab alias Questions and Answers. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Langsung aja ya Bu, biar cepat. Iya. Jadi begini Bu, pertanyaan yang akan kita bahas dalam episode ini merupakan salah satu pola pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemirsa yang reseptif terhadap ilmu kebenaran, tetapi belum cukup paham konsep dasarnya. Apa tuh? Perkara ciri-ciri atau tanda-tanda, seperti ini Bu polanya. 1. Apa ciri-cirinya jika saya ... Atau apa tanda-tandanya ketika orang ... Tanda ... di situ bisa diisi berbagai macam Bu. Misalnya seperti ini. Apa ciri-cirinya jika saya dikendalikan fitrah? Apa tanda-tandanya ketika orang dikendalikan nafsu? Atau apa ciri-cirinya jika orang tidak lulus ujian kehidupan? Apa tanda-tandanya ketika saya mendapatkan bimbingan malaikat muqarrabin? Dan begitu seterusnya Bu. Pertanyaan-pertanyaan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda ini muncul secara sporadis, muncul secara acak di video yang berbeda-beda. Dan tidak tentu juga waktunya, tetapi selalu aja muncul yang baru, nggak berhenti. Isi tanda kurungnya, isi titik-titiknya itu juga berbeda-beda, tergantung di kolom komentar video yang mana pertanyaan tersebut munculnya. Ciri-ciri ya? Oke. Saya ngerti maksud kamu. Yang tanya seperti ini kemungkinan besar memang masih terbiasa dengan pola ajaran ilmu kebaikan yang mengutamakan penampilan atau wujud jasmani luar aja, tetapi sangat kurang urusan jasmani dalam dan urusan rohaninya. Iya Bu. Atau pemirsa yang baru mulai nonton channel ini, jadi belum cukup mendapatkan pengenalan akan ilmu kebenaran. Iya. Makanya saya ingin kita bahas pola pertanyaan ini Bu, supaya besok-besok kalau muncul lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu, saya tinggal kasih link aja ke sini. Ide yang bagus. Kamu mengidentifikasi pola pertanyaan yang sebenarnya memiliki jawaban yang serupa. Konsepnya sama aja. Terus kamu mau kumpulin dalam satu pembahasan, biar gampang nanti jawabnya. Gitu ya tujuan kamu ya? Iya Bu. Oke. Kalau gitu, kamu coba jelaskan dulu jawaban pertanyaan ini berdasarkan pemahaman kamu. Terus baru saya tambahkan. Kamu ilustrasikan dengan penjelasan yang ringan, sehingga orang yang awam pun langsung dapat gambaran. Nanti, kalau ada kesempatan akan saya tambahkan dengan ilmu baru. Waduh, penjelasan yang ringan. Seringan apa Bu? Susah. Iya, coba aja dulu. Sekarang perintahnya begitu dari atas. Isi video dan pembahasan kita harus ringan. Oke. Saya coba. Argumentasi pertama yang terlintas dalam pikiran saya seperti ini Bu. Manusia itu terdiri dari 7 lapisan, yaitu fitrah, hati, nafsu, rasa, akal, pikir, dan raga. Ini merupakan sebuah model, sebuah penyederhanaan aja. Betul nggak Bu? Betul sekali. Masing-masing lapisan dalam model ini bisa diperjelas dan dipaparkan dengan lebih detail lagi. Tetapi pengetahuan tersebut nggak begitu krusial untuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita cukup hafalkan bentuk penyederhanaan ini aja. Tetapi bukan berarti manusia dilarang untuk belajar lebih detail lagi. Manfaatnya ada juga, banyak, dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Iya Bu. Misalnya raga atau jasad. Kalau kita mau paparkan lebih detail lagi, itu berarti harus keluarin kamus biologi, fisiologi atau medis, di mana masing-masing organ manusia itu punya jaringan, masing-masing jaringan punya sel, dan seterusnya. Masing-masing punya nama tersendiri,
dan fungsi tersendiri. Betul. Pengetahuan yang lebih dalam tentang hal ini sangat berguna ketika kita sakit, kalau kita mau sehat lagi. Iya, Bu. Contoh lainnya adalah jiwa, pikir, akal, dan rasa. Kalau kita mau paparkan lebih detail lagi, berarti harus menguasai ilmu kejiwaan atau psikologi dan semacamnya, di mana banyak sekali pengetahuan, teori, dan dugaan yang sangat susah untuk dibuktikan, karena hasilnya sangat bermacam-macam jika dibandingkan ilmu tentang jasad, barusan tentang raga. Oh ya? Iya, Bu. Setahu saya ya, di zaman sekarang ini, kalau perkara raga atau fisik kan kelihatan. Tinggal dicoba dan diamati hasilnya. Ada alatnya, langsung ketahuan, kemudian dicatat. Tetapi kalau jiwa itu sangatlah susah, Bu. Soalnya nggak kelihatan secara objektif seperti raga. Orang bisa bohong, bisa pura-pura. Pikiran manusia itu bisa dengan mudah berubah, mudah terpengaruh. Semua ini kan nggak bisa terlihat mata, dan umat manusia sampai saat ini belum punya alat untuk mengukur kondisi jiwa dengan 100% akurasi, semacam raga. Setahu saya ya. Oke. Ini baru jiwa dan raga. Apalagi kalau kita ngomongin perkara rohani ya, Bu, yang lebih dalam lagi. Yang nggak akan bisa dideteksi atau diukur kecuali kalau punya ilmu dan pengetahuan khusus dari alam rohani. Iya, betul. Cuma malaikat mukarrabin yang punya pengetahuan yang definitif tentang hal ini. Terus? Nah, kembali lagi ke awalnya. Pertanyaan semacam tadi, semacam 1, apa ciri-cirinya jika saya dikendalikan fitrah? Atau 2, apa tanda-tandanya ketika orang tidak lulus ujian kehidupan? Kan bisa dibilang ibarat berusaha mencari pasangan hidup, tetapi cuma berdasarkan profile picture-nya, Bu, di media sosial. Sama sekali nggak bijak, nggak akurat, dan sangat berisiko tinggi konsekuensinya jika salah. Bisa menderita sisa umur hidup kita. Orang yang melakukan hal ini entah bodoh, gila, malas, atau nggak tahu ada teknologi bernama Photoshop, atau nggak pernah lihat video tutorial makeup yang bisa mengubah muka orang dengan drastis. Iya, bisa aja. Orang yang melakukan hal ini ibarat berjudi dengan kehidupannya. Kalau kebetulan pilihannya sesuai dengan harapan, itu sebenarnya karena beruntung, bukan karena pilihan yang diambilnya tepat. Iya, betul. Terus? Oleh karena itulah, jika kita peduli dengan konsekuensi perbuatan kita sendiri, jika kita bijak, lebih aman bagi kita untuk tidak melakukannya. Lebih baik bagi kita untuk tidak mengandalkan ciri-ciri atau tanda-tanda untuk menilai berbagai kejadian di dunia ini, apapun itu, atau menilai seseorang, siapapun itu. Nggak bakalan akurat dan dapat diandalkan hasilnya. Ibarat berusaha menilai kualitas sebuah buku, tetapi hanya berdasarkan sampulnya aja. Betul sekali. Ini poin pertamanya. Mengandalkan ciri-ciri untuk menilai segala sesuatu itu nggak bijak. Karena hanya menilai kulitnya aja, bukan isinya. Yang terukur dan terlihat hanya urusan raga aja. Sementara urusan jiwa, pikir, akal, dan rasa cuma bisa ditebak-tebak. Lebih sering salahnya daripada benarnya. Apalagi ketika kita bicara ilmu kebenaran, bicara hati dan fitrah, yang lapisannya bahkan lebih dalam lagi dari jiwa. Iya, Bu. Terus gimana dong? Kalau begini, kalau nggak disarankan untuk mengandalkan ciri-ciri, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan selanjutnya. Gimana kamu jawabnya? Ya, ciri-ciri atau tanda-tanda itu sebaiknya hanya dijadikan sebagai catatan aja. Jadikan hanya sebagai bagian kecil dari kenyataan yang sesungguhnya. Untuk mengetahui kebenarannya yang utuh, kita harus mau irodat. Kita harus mau meluangkan waktu, tenaga, atau pikiran. Ibarat buku tadi, sampulnya boleh aja dijadikan catatan,
Tetapi untuk bisa menilai kualitas bukunya, ya kita harus mau meluangkan waktu untuk baca beneran dari awal hingga akhir kalau memungkinkan. Iya. Kalau ibarat mencari pasangan hidup tadi? Ya sama, profile picture-nya hanya dijadikan catatan kecil aja untuk mengetahui karakter dan penampilan sesungguhnya. Kita harus meluangkan waktu untuk mencari tahu lah. Tetapi bukankah bisa tanya orang lain yang sudah baca buku tersebut? Atau tanya rekomendasi teman-temannya, orang tuanya kalau mencari pasangan? Selera orang beda-beda, Bu. Buku yang jelek bagi orang bisa jadi bagus bagi saya. Dan orang bisa bohong atau dibohongi. Seorang teman yang baik, anak yang baik belum tentu bisa menjadi pasangan hidup yang baik juga. Dengan membaca sendiri bukunya atau mencari tahu sendiri apa karakter calon pasangan kita sesungguhnya, kita akan lebih siap untuk menerima konsekuensinya, kenyataannya, tidak peduli apakah lebih rendah ataupun tinggi daripada harapan kita akhirnya ternyata. Kalau percaya omongan orang tetapi kemudian tidak akurat, kan susah Bu menerima dengan ikhlas. Pasti menyalahkan orang lain seringnya, baik orang yang salah menyarankan maupun pasangan hidup yang terlanjur salah pilih. Betul sekali. Ini salah satu perspektif yang bisa digunakan dalam situasi seperti itu. Karena mengandung pengaplikasian prinsip sejajar tetapi tidak bersentuhan alias alif lam mim. Iya, Bu. Kamu tahu nggak di mana letak alif lam mimnya dalam kasus ini? Tahu, Bu. Kalau dibuat urutan logika menjadi seperti ini dalam bayangan saya. 1. Setiap perbuatan manusia pasti ada pengaruh nafsunya termasuk dalam menilai buku dan memilih pasangan hidup. Betul. 2. Pengaruh nafsu tersebut akan dibersihkan suatu saat oleh Yang Maha Esa lewat ujian kehidupan. Betul. 3. Berusaha meminta ciri-ciri atau tanda-tanda, bertanya kepada orang yang sudah baca, minta rekomendasi teman, atau berusaha mencari tahu sendiri kenyataannya, semuanya merupakan rel sebelah kiri, alias irodat hubungan sesama manusia. Perbedaan di antara mereka itu, di antara pilihan tersebut adalah jumlah irodatnya dan arahnya kemana. Betul. 4. Jika kita hanya bicara urusan sesama manusia, maka permasalahannya hanyalah apakah masing-masing irodat tersebut akurat atau tidak hasilnya. Tidak peduli cara yang mana yang kita pilih, kan? Betul. Kalau akurat, bagus. Kalau tidak akurat, salahkanlah diri sendiri atau orang lain. Iya, Bu. 2 itu aja pilihannya. 5. Tetapi untuk lulus ujian kehidupan, kita harus melaksanakan irodat rel sebelah kanan juga dengan mencukupi. Harus sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Kita juga dinilai berdasarkan reaksi kita jika dihadapkan pada kekecewaan, jika ternyata salah penilaian kita atau orang lain. Betul, karena itulah ujian kehidupannya. 6. Kalau mengandalkan ciri-ciri atau bertanya kepada orang lain saja, relatif tipis langkah sadarnya. Cuma kulitnya aja yang kita ketahui, belum isinya. Betul. Kemudian, jika ternyata hasilnya tidak akurat, ketika diuji Allah, akibat kodrat salah manusia, akan lebih sulit bagi kita untuk sadar dan menerima bahwa ini semata-mata konsekuensi pilihan hidup yang kita ambil di masa lalu. Betul sekali. 7. Kalau kita tidak cukup sadar, kita akan susah tabah dengan tepat. Nafsu rasa suci akan mengendalikan diri kita. Kita akan mudah untuk menyalahkan orang lain atas keputusan yang sebenarnya kita ambil sendiri di masa lalu. Betul. Dan jika kita tidak mampu sadar dan tabah, kita tidak akan bisa sabar. Kalau kita tidak bisa sabar, tindakan kita tidak akan memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah. Iya, Bu. Oleh karena itulah, sebagaimana digambarkan dalam contoh ini, kebiasaan mengandalkan ciri-ciri
atau tanda-tanda, kebiasaan untuk melihat kulitnya aja, bukan isinya, bukanlah kebiasaan yang bagus untuk dilakukan jika kita mau meningkatkan kedudukan kita di hadapan Allah. Iya, tepat sekali. Ini kuncinya. Kebiasaan mengambilkan ciri-ciri atau tanda-tanda atau apa kata orang atau rekomendasi teman itu memang mudah untuk dilakukan, praktis, tidak butuh banyak waktu, tenaga, atau pikiran di rel sebelah kirinya. Tetapi kebiasaan ini membuat kita lalai dalam langkah sadar di rel sebelah kanannya. Bagus. Gimana, Bu? Udah cukup ringankah penjelasan semacam ini? Saya rasa cukup untuk sekarang. Ada yang mau Ibu tambahkan nggak sampai sini? Belum, nanti aja. Oke. Kalau gitu poin berikutnya.